Malam itu, bulan purnama menggantung di langit seperti lentera raksasa, menerangi desa kecil yang sunyi di pinggir hutan. Angin dingin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan kering yang berserakan di jalan setapak. Mbah Wiryo, pria tua yang kini hanya tinggal sendirian, duduk di beranda rumah kayunya sambil memandangi cahaya bulan yang temaram. Matanya yang keriput penuh kenangan, dan wajahnya menyiratkan kelelahan yang lebih dari sekadar usia. Ia menggenggam secangkir teh hangat, namun pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia masih memiliki istri yang selalu menemaninya di malam-malam seperti ini. Namun kini, kesunyian adalah satu-satunya teman setianya. Hari-hari Mbah Wiryo diisi dengan membantu warga desa. Ia sering menjadi tempat bertanya bagi anak-anak muda dan teman bermain bagi bocah-bocah kecil. Namun, saat malam tiba, kesepian selalu menyerangnya tanpa ampun. Malam itu, ia merasa kesendirian itu lebih menusuk dari biasanya. Seakan-akan ada sesuatu yang mengintai di tengah kabut tipis yang menggantung di sekitar rumahnya. Ia mencoba mengusir pikiran aneh itu, menyalahkan angin malam yang membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, suara lembut memecah keheningan. "Mbah, apa kau tidak takut duduk sendirian di malam seperti ini?" Suara itu melayang-layang, seolah datang dari segala arah. Mbah Wiryo tersentak, matanya menyapu sekitar, mencari siapa yang berbicara. Namun, tidak ada siapapun. Hanya bayang-bayang pepohonan yang bergerak pelan di bawah sinar bulan. Hatinya berdebar, tetapi ia mencoba bersikap tenang. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara serak, tetapi lantang. Dari balik kabut, seorang perempuan muncul. Langkahnya tenang, hampir seperti melayang. Wajahnya bersinar di bawah cahaya bulan, dan kecantikannya membuat Mbah Wiryo tertegun. Rambutnya panjang terurai seperti sutra hitam, matanya tajam namun lembut, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman misterius. Ia memakai kebaya putih bersulam halus yang terlihat tidak biasa. "Aku hanya seorang pengembara, Mbah," jawabnya dengan suara yang begitu menenangkan, seolah-olah ia mengenal Mbah Wiryo sejak lama. Mbah Wiryo menelan ludah. Perempuan itu terlalu cantik untuk seorang pengembara biasa, terlalu menonjol untuk berada di desa kecil ini. Namun, ia tidak merasakan ancaman apapun. "Pengembara?" tanyanya. "Malam-malam seperti ini, kau seharusnya sudah di rumah. Jangan main-main di pinggir hutan." Perempuan itu tersenyum, lalu mendekat. "Aku merasa terpanggil oleh cahayamu, Mbah. Kesepianmu memanggilku." Kata-katanya menusuk hati Mbah Wiryo. Bagaimana mungkin seorang asing tahu tentang kesepian yang ia rasakan? "Aku tidak mengerti maksudmu," jawabnya, mencoba menutupi kegelisahannya. Perempuan itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti lonceng kecil yang berdenting di tengah malam. "Tidak perlu mengerti, Mbah. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku telah memperhatikanmu sejak lama." Mbah Wiryo merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Ia mencoba mencari alasan untuk mengakhiri percakapan aneh ini. Namun, tatapan perempuan itu menahannya di tempat. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya akhirnya, dengan suara yang lebih tenang dari hatinya yang sedang bergejolak. Perempuan itu mengangkat wajahnya, menatap bulan, lalu berkata dengan nada yang tak terduga, "Aku ingin kau menjadi milikku, Mbah." Waktu seakan berhenti. Kata-kata itu menggema di telinga Mbah Wiryo, membuat jantungnya berdegup kencang. Sebelum ia sempat menjawab, perempuan itu berbisik pelan, "Aku akan kembali di malam purnama berikutnya, Mbah. Jangan menolakku, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar kesepian." Dengan satu kedipan mata, ia menghilang dalam kabut, meninggalkan Mbah Wiryo yang terdiam membeku. Dengan hati yang kini diliputi rasa takut, penasaran, dan keinginan aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Mbah Wiryo. Siang hari, ia masih menjalani rutinitas seperti biasa, membantu warga desa dan bercerita kepada anak-anak. Namun, malam hari, pikirannya dipenuhi oleh bayangan perempuan berparas cantik yang muncul dari kabut. Ia bertanya-tanya, apakah yang ia alami malam itu nyata, atau hanya imajinasi seorang pria tua yang mulai digerogoti usia. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, suara perempuan itu kembali terdengar di telinganya. "Aku ingin kau menjadi milikku."
Malam purnama berikutnya akhirnya tiba. Sejak sore, perasaan gelisah membayangi Mbah Wiryo. Ia merasa ada sesuatu yang tak terhindarkan akan terjadi. Bulan yang perlahan naik ke langit tampak lebih terang dan besar dari biasanya, seakan ingin menyaksikan drama yang akan terjadi. Setelah makan malam yang ia habiskan setengah hati, Mbah Wiryo akhirnya memutuskan untuk keluar ke beranda. Di sana, ia duduk dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya, menunggu sesuatu yang tak ia pahami. Tepat ketika malam mencapai puncaknya, kabut mulai turun dari hutan, merayap perlahan seperti jari-jari halus yang ingin merengkuhnya. Dari dalam kabut itu, perempuan yang sama muncul lagi. Kali ini, ia tampak lebih memikat, dengan kebaya putih yang berkilau di bawah cahaya bulan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tetapi mata tajamnya seolah menelanjangi segala rahasia yang ada dalam hati Mbah Wiryo. "Mbah," perempuan itu berkata dengan nada lembut yang menusuk, "aku telah kembali, seperti janjiku." Mbah Wiryo terdiam. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Perempuan itu mendekat, duduk di hadapannya dengan gerakan yang begitu anggun, hampir seperti tidak menyentuh tanah. "Kau tahu kenapa aku memilihmu?" tanyanya sambil menatap lurus ke mata Mbah Wiryo. Mbah Wiryo akhirnya berhasil bersuara. "Aku hanya lelaki tua. Tidak ada yang istimewa dariku." "Kenapa kau ingin aku?" tanyanya dengan nada bergetar. Perempuan itu tersenyum. Kali ini lebih lembut. "Kau adalah pria yang setia, Mbah. Kau menjaga cintamu pada istrimu bahkan setelah ia tiada. Kau melindungi anak-anak di desa ini seperti cucumu sendiri. Hatimu penuh kebaikan. Dan itulah yang membuatku tertarik." Kata-kata itu membuat dada Mbah Wiryo terasa sesak. Ia merasa tersanjung, tetapi juga terguncang. "Tapi, kau bukan manusia," gumamnya lirih, seolah berkata pada dirinya sendiri. Perempuan itu tidak marah. Ia hanya mengangguk perlahan. "Benar, aku bukan manusia. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa mencintaimu. Aku ingin kau bersamaku, Mbah. Di dunia kami, kau tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada kehilangan." Mbah Wiryo terdiam. Tawaran itu terdengar begitu menggoda, terutama bagi seseorang yang telah merasakan pahitnya kehilangan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Dan jika aku menolak?" tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Senyuman perempuan itu memudar sedikit, digantikan oleh ekspresi serius yang membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. "Jika kau menolak, kau akan kehilangan segalanya, Mbah. Aku tidak memaksamu. Tetapi pilihlah dengan bijak. Dunia ini tidak akan selamanya bersamamu." Kabut semakin tebal, menyelimuti perempuan itu hingga tubuhnya menghilang perlahan. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia berbisik sekali lagi. "Aku akan menunggu jawabanmu di malam purnama berikutnya, Mbah. Ini adalah kesempatan terakhir." Ketika kabut akhirnya sirna, Mbah Wiryo tersisa sendiri di bawah bulan yang semakin tinggi. Hatinya kacau, terombang-ambing antara rasa takut, kesepian, dan godaan akan kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, hidup Mbah Wiryo tidak pernah sama. Siang hari terasa seperti mimpi kosong, sementara malam menjadi medan perang di dalam pikirannya. Tawaran perempuan itu, yang melibatkan janji kehidupan tanpa kesepian dan rasa sakit, terus terngiang-ngiang di telinganya. Namun, setiap kali ia mulai tergoda, bayangan wajah mendiang istrinya muncul. Wajah itu mengingatkannya pada cinta yang pernah ia miliki. Cinta yang meskipun telah lama pergi, tetap mengisi sudut hatinya yang terdalam. Ia mencoba mencari pengalihan. Pagi-pagi buta, ia turun ke ladang, menanam dan mencangkul hingga tangannya terasa kebas. Anak-anak desa yang biasa mendengarkan cerita darinya merasa aneh karena Mbah Wiryo kini tampak lebih pendiam dan sering melamun. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu waktu terus berjalan. Malam purnama berikutnya semakin dekat, dan ia tidak bisa menghindar lebih lama. Seminggu sebelum malam yang dijanjikan, Mbah Wiryo memutuskan untuk mengunjungi makam istrinya. Dengan membawa sekeranjang bunga melati, ia berjalan ke arah pemakaman yang terletak di pinggir desa.
Setibanya di sana, ia duduk di depan nisan sederhana itu, menatap nama istrinya yang terukir dengan rapi. "Bo, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Suaranya bergetar, seperti beban di dadanya tak lagi bisa ia tahan. "Aku lelah hidup sendiri, tapi aku takut meninggalkan semuanya." Hening menyelimuti makam itu. Hanya angin lembut yang berembus. Namun, Mbah Wiryo merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah kehadiran istrinya masih di sana, mendengarkan setiap keluhannya. Ia menunduk, mencoba mendengarkan hatinya. Namun, jawaban tetap tidak datang. Ia hanya seorang pria tua yang terjebak di persimpangan. Tidak tahu apakah harus memilih cinta yang baru atau tetap setia pada kenangan masa lalunya. Malam purnama tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sejak sore, perasaan gelisah mulai menguasainya. Ia duduk di beranda rumahnya, memandangi bulan yang perlahan naik di langit. Udara terasa dingin, lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Ia tahu perempuan itu akan datang, seperti yang telah ia janjikan. Dan kali ini, ia harus memberikan jawaban. Tidak ada jalan untuk menghindar lagi. Kabut mulai turun, menutupi ladang jagung di depan rumahnya. Dari balik kabut itu, perempuan itu muncul, sama seperti sebelumnya. Wajahnya tetap cantik, tetapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tatapannya lebih dalam, lebih tajam. Ia berjalan mendekati Mbah Wiryo dengan langkah yang tenang, lalu berhenti tepat di depannya. "Mbah," katanya lembut, "waktunya telah tiba. Apa keputusanmu?" Mbah Wiryo tidak segera menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak tahu," katanya akhirnya. Suaranya gemetar. "Aku takut. Tapi aku juga tidak ingin hidup seperti ini lagi." Perempuan itu tersenyum. Kali ini dengan nada penuh pengertian. "Aku mengerti ketakutanmu, Mbah. Tetapi ingatlah, hidup ini adalah soal keberanian untuk memilih. Aku di sini untuk memberimu kehidupan baru. Kehidupan tanpa rasa sakit." Hening melingkupi mereka. Mbah Wiryo menunduk. Hatinya terus bergejolak. Namun, sebelum ia bisa memberikan jawaban, perempuan itu mendekatkan wajahnya ke arahnya dan berbisik pelan. "Ingat, Mbah. Jika kau menolakku, kau tidak hanya kehilangan kesempatan, tapi juga semua yang kau sayangi. Dunia ini tidak akan sama lagi bagimu." Kata-kata itu menusuk hatinya, membuat dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan sesuatu yang begitu besar, begitu tak terduga. Malam itu, Mbah Wiryo kembali didera kebimbangan. Setelah perempuan itu pergi, meninggalkan ancaman halus yang terasa seperti belenggu di lehernya, ia hanya duduk terpaku di beranda rumahnya hingga fajar menyingsing. Pikirannya tak pernah berhenti berputar, mencari jawaban atas dilema yang membelit hatinya. Di satu sisi, ada janji kehidupan baru yang penuh keajaiban, bebas dari kesepian dan penderitaan. Namun, di sisi lain, ada cinta lama yang telah membentuk dirinya menjadi manusia seperti sekarang. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat. Warga desa mulai memperhatikan perubahan pada Mbah Wiryo. Ia menjadi semakin pendiam, bahkan pada anak-anak yang biasanya ia sayangi. Namun, mereka tidak pernah berani bertanya. Hanya seorang pemuda bernama Arif, yang sudah menganggap Mbah Wiryo seperti kakeknya sendiri, memberanikan diri untuk mendekat suatu malam. "Mbah, ada apa? Kau kelihatan berbeda akhir-akhir ini," tanya Arif. Suaranya penuh kekhawatiran. Mbah Wiryo terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas berat. "Arif," katanya dengan nada bergetar, "ada sesuatu yang ingin mengambilku dari dunia ini. Aku tidak tahu harus melawan atau menyerah." Arif memandangnya dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu, Mbah? Siapa yang ingin mengambilmu?" Mbah Wiryo menggelengkan kepala. "Kau tidak akan mengerti, Nak. Dunia ini lebih luas dari yang kau pikirkan. Dan kadang-kadang, ada kekuatan yang tidak bisa kita lawan." Arif tidak puas dengan jawaban itu. Tetapi ia tidak ingin memaksa Mbah Wiryo. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mengawasi Mbah Wiryo dari kejauhan, berharap bisa melindunginya dari apapun yang mengancam. Sementara itu, Mbah Wiryo merasa waktu semakin sempit. Malam purnama berikutnya sudah di ambang pintu.
Dan ia tahu perempuan itu akan datang lagi. Kali ini untuk mendesaknya memberikan jawaban terakhir. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Bulan purnama kembali bersinar terang, menerangi desa yang terbungkus dalam keheningan. Mbah Wiryo duduk di kursinya, menggenggam tasbih tua yang biasa ia gunakan untuk berdoa. Kabut mulai turun, seperti tirai yang menandai dimulainya pertunjukan besar. Dan dari balik kabut, perempuan itu muncul lagi. Kali ini, ia tidak tersenyum. Wajahnya dingin, tetapi tetap memancarkan keanggunan yang menakutkan. "Mbah," katanya tanpa basa-basi, "aku sudah menunggu cukup lama. Ini adalah malam terakhir untukmu membuat keputusan. Apakah kau akan ikut denganku atau tidak?" Suaranya lembut, tetapi ada ketegasan yang membuat Mbah Wiryo merasa tidak bisa lari. Ia mencoba membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Perempuan itu mendekat, menatapnya dengan mata yang tampak seperti dua jurang tak berdasar. "Jika kau ikut denganku," lanjut perempuan itu, "kau akan menemukan kebahagiaan yang selama ini kau cari. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kesepian. Tapi jika kau menolak," ia berhenti sejenak. Senyumnya kembali terbit, namun kini terasa dingin seperti embun beku. "Dunia ini akan berbalik melawanmu, Mbah. Kau akan kehilangan segalanya. Anak-anak yang kau sayangi, ladangmu, bahkan kenangan indahmu." Mbah Wiryo akhirnya menemukan kekuatan untuk berbicara. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padamu," katanya dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara yang penuh keyakinan. "Kau tidak punya pilihan lain, Mbah. Waktu tidak akan memberimu belas kasihan. Pilihanku adalah hadiah terakhir yang kau miliki." Kabut semakin tebal, seolah menutup mereka dari dunia luar. Di dalam hatinya, Mbah Wiryo tahu bahwa apapun jawaban yang ia berikan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Mbah Wiryo masih duduk di kursinya, berhadapan dengan perempuan berparas cantik itu. Matanya yang tajam terus menatapnya, penuh harap sekaligus tekanan yang tak kasat mata. Mbah Wiryo merasa seperti seekor burung kecil yang terperangkap di dalam sangkar emas. Di satu sisi, tawarannya begitu menggoda, menjanjikan akhir dari kesepian yang telah lama membebani hatinya. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang menjerit dalam dirinya, memperingatkan bahwa tawaran ini terlalu berbahaya untuk diterima. "Aku sudah memberikanmu cukup waktu, Mbah," kata perempuan itu akhirnya, memecah keheningan. "Sekarang, beri aku jawabanmu. Apakah kau akan ikut denganku?" Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu di baliknya yang membuat Mbah Wiryo merinding. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Hatinya terasa seperti medan perang, dipenuhi pertentangan antara logika, perasaan, dan ketakutan. "Apa yang akan terjadi padaku jika aku ikut denganmu?" tanya Mbah Wiryo. Suaranya serak. Perempuan itu tersenyum tipis, seperti seorang ibu yang sedang menjelaskan sesuatu pada anaknya. "Kau akan hidup dalam kebahagiaan abadi, Mbah. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kesepian, hanya kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Aku akan menjagamu lebih baik dari siapapun." Kata-katanya begitu menggoda, seperti nyanyian sirene yang memanggil para pelaut ke lautan tak berujung. Namun, sebelum Mbah Wiryo sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Ia menoleh, dan di sana berdiri Arif, pemuda yang selama ini diam-diam mengawasinya. "Mbah, jangan percaya padanya," seru Arif dengan nada penuh kepanikan. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh tekad. "Dia bukan manusia, dia hanya ingin mengambil jiwamu." Perempuan itu berbalik, menatap Arif dengan tatapan tajam. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, anak muda," katanya dengan suara dingin. "Aku hanya menawarkan kebahagiaan bagi orang yang telah menderita begitu lama. Apa salahnya itu?" Arif tidak mundur, ia melangkah maju, berdiri di antara Mbah Wiryo dan perempuan itu. "Mbah, kau tidak membutuhkan kebahagiaan yang seperti ini. Kau punya kami, orang-orang desa yang mencintaimu. Kami adalah keluargamu." Mbah Wiryo terdiam, hatinya semakin kacau. Kata-kata Arif menusuk ke dalam hatinya,
membangunkan kenangan akan anak-anak desa yang selalu datang padanya, meminta cerita, nasihat, atau hanya untuk bermain. Ia ingat senyuman mereka, tawa mereka, dan rasa hormat yang mereka berikan padanya. Tapi suara perempuan itu kembali mengalihkan pikirannya. Mereka tidak bisa memberimu apa yang aku tawarkan, Mbah. Aku bisa memberikanmu lebih dari apa yang dunia ini bisa berikan. Kabut semakin tebal, dan suasana semakin mencekam. Perempuan itu mengulurkan tangannya ke arah Mbah Wiryo. Senyumannya semakin lebar. Mbah, waktumu habis. Pilihlah sekarang, aku, atau dunia ini. Mbah Wiryo merasa tubuhnya gemetar. Di satu sisi, ada godaan akan kehidupan tanpa penderitaan. Di sisi lain, ada kenangan tentang istrinya dan cinta yang ia temukan dalam keluarga kecilnya di desa. Akhirnya, dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku memilih untuk tinggal di sini, bersama keluargaku. Aku tidak butuh kebahagiaan abadi yang kau janjikan. Kebahagiaan sejati ada di hati orang-orang yang mencintaiku, bukan di dunia yang kau tawarkan." Perempuan itu terdiam. Ekspresinya berubah menjadi dingin. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh tatapan marah yang menakutkan. "Kau akan menyesali keputusanmu, Mbah," bisiknya tajam. "Aku akan pastikan itu." Dan dengan itu, perempuan itu menghilang dalam kabut, meninggalkan Mbah Wiryo dan Arif yang berdiri dengan tubuh lemas. Mbah Wiryo merasa seperti baru saja lolos dari sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ia pahami. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar, meskipun ia tidak tahu apa konsekuensi yang akan datang. Sejak malam itu, kehidupan Mbah Wiryo tidak pernah sama lagi. Meski ia merasa telah mengambil keputusan yang benar, bayangan perempuan itu tetap menghantuinya. Ancaman terakhirnya, "Asteris, aku akan pastikan kau menyesal." Asteris terdengar jelas di pikirannya, seperti bisikan gelap yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, ia tidur dengan gelisah, terbangun oleh suara-suara aneh yang datang dari arah hutan. Bahkan, ladangnya yang biasanya subur mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, dengan tanaman yang layu tanpa sebab. Arif, yang sejak kejadian malam itu tidak pernah jauh dari Mbah Wiryo, mulai merasakan perubahan di desa. Anak-anak kecil yang biasa bermain di dekat rumah Mbah Wiryo kini sering menangis tanpa alasan. Burung-burung berhenti berkicau, dan suasana di desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Beberapa warga bahkan melaporkan mendengar suara wanita tertawa dari arah hutan saat malam tiba. Desas-desus tentang kehadiran makhluk halus pun mulai menyebar, tetapi tak ada yang tahu kebenarannya kecuali Mbah Wiryo dan Arif. "Ini semua salahku," gumam Mbah Wiryo suatu malam, ketika ia dan Arif duduk di beranda rumahnya. Suaranya dipenuhi rasa bersalah, dan wajahnya yang keriput terlihat lebih tua dari biasanya. "Aku telah menolak dia, dan sekarang dia marah. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dengan tenang." Arif mencoba menenangkan Mbah Wiryo. "Kita tidak bisa menyerah, Mbah. Dia mungkin kuat, tapi kita tidak sendiri. Selama kita bersatu, kita bisa melawannya." Namun, ucapan Arif diuji keesokan harinya. Salah satu anak desa, yang biasa bermain di sekitar rumah Mbah Wiryo, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Orang-orang panik, dan pencarian dilakukan hingga malam tiba, tetapi tidak ada yang menemukan bocah itu. Beberapa warga mulai mengarahkan kecurigaan mereka pada Mbah Wiryo, meskipun mereka tidak berani mengatakannya secara langsung. Mereka hanya berbisik-bisik di belakangnya, mengaitkan perubahan aneh di desa dengan kehadirannya. Malam itu, kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Dari dalam rumahnya, Mbah Wiryo mendengar suara tawa perempuan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia keluar ke beranda, dan di sana, berdiri perempuan itu lagi. Namun, kali ini, ia tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri bocah yang hilang. Matanya kosong seperti tidak memiliki jiwa. "Kau menolak aku, Mbah," kata perempuan itu dengan suara dingin. "Dan ini adalah konsekuensinya. Aku mengambil apa yang kau sayangi, satu persatu." Mbah Wiryo merasakan lututnya lemas. Ia tahu ini bukan hanya ancaman. Perempuan itu benar-benar memegang kendali atas hidupnya dan desa ini.
Lepaskan anak itu, seru Arif, yang muncul dari dalam rumah dengan keberanian yang tampak mustahil untuk seseorang seusianya. Perempuan itu menoleh, tertawa kecil. Dan apa yang bisa kau lakukan? Anak muda, dunia ini tidak dibuat untuk melawan kami. Kau hanya manusia biasa, lemah dan tidak berdaya. Namun, Arif tidak menyerah. Ia melangkah maju, berdiri di depan Mbah Wiryo seolah menjadi perisai hidup. Kau mungkin bisa menakut-nakuti kami, katanya dengan suara tegas. Tapi kami tidak akan membiarkanmu menang. Jika kau ingin mengambil sesuatu, ambil aku. Tapi lepaskan bocah itu. Perempuan itu tampak terkejut dengan keberanian Arif. Tetapi ia segera tersenyum licik. Keberanianmu mengagumkan. Tapi sia-sia. Kabut semakin tebal, menelan bocah itu bersama perempuan tersebut hingga mereka menghilang. Mbah Wiryo hanya bisa menatap dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, ini belum berakhir. Perempuan itu tidak hanya datang untuk mengambil jiwa, tetapi juga untuk menghancurkan segala yang ia cintai. Arif menggenggam bahu Mbah Wiryo dengan erat. Mbah, kita harus mencari bantuan. Kita tidak bisa melawan dia sendirian. Mbah Wiryo mengangguk. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan melawan kegelapan ini baru saja dimulai. Setelah peristiwa malam itu, Mbah Wiryo dan Arif sadar mereka tidak bisa berdiam diri lagi. Ancaman perempuan itu telah menjadi nyata, dan mereka tahu akan ada lebih banyak korban jika tidak segera bertindak. Arif, dengan semangat mudanya, mengusulkan agar mereka menemui seseorang yang mengerti hal-hal gaib. Dukun tua bernama Mbah Rekso yang tinggal di desa seberang. Dia mungkin bisa membantu kita. Mbah, ujar Arif penuh harap. Awalnya, Mbah Wiryo ragu. Namun, setelah melihat keteguhan Arif, ia setuju. Perjalanan ke desa seberang tidaklah mudah. Mereka harus melewati hutan yang dipercaya angker, terutama setelah matahari terbenam. Dalam perjalanan, Mbah Wiryo merasa ada sesuatu yang terus mengawasi mereka dari balik pepohonan. Suara dedaunan bergesek terdengar seperti bisikan samar, membuat mereka terus waspada. Jangan berhenti, Mbah, kata Arif, menggenggam tangan Mbah Wiryo yang mulai gemetar. Kita hampir sampai. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di rumah Mbah Rekso. Sebuah gubuk tua yang dipenuhi dengan aroma dupa dan aneka jimat tergantung di langit-langitnya. Mbah Rekso, dengan sorot mata tajam yang seakan mampu menembus jiwa, menyambut mereka tanpa bertanya. Aku tahu kenapa kalian datang, ujarnya sebelum mereka sempat bicara. Kalian telah memancing perhatian makhluk yang tidak seharusnya diganggu. Mbah Wiryo menunduk, merasa bersalah. Aku tidak tahu ini akan sejauh ini. Mbah Rekso, ucapnya lirih. Mbah Rekso mengangguk pelan. Dia adalah Wewe Gombel, makhluk yang memanfaatkan kelemahan hati manusia. Dia menawarkan kebahagiaan, tetapi harga yang ia minta selalu jiwa-jiwa tak berdosa. Mbah Rekso menatap Mbah Wiryo dengan serius. Kau menolaknya, dan itu membuatnya marah. Sekarang dia ingin menghancurkanmu dengan mengambil semua yang kau sayangi. Arif, yang duduk di sebelah Mbah Wiryo, bertanya dengan nada tegas. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Bagaimana caranya menghentikan dia? Mbah Rekso menghela napas panjang, lalu berdiri dan mengambil sebuah kain putih dari sudut ruangan. Di dalamnya terdapat benda-benda yang tampak kuno, keris kecil, beberapa bunga kering, dan kendi kecil berisi cairan yang memancarkan aroma aneh. Ini bukan pertarungan biasa, katanya. Kalian harus menghadapi dia di tempat asalnya, di hutan tempat dia bersemayam. Hanya di sana kekuatannya bisa dilawan. Malam itu, dengan arahan dari Mbah Rekso, Mbah Wiryo dan Arif bersiap memasuki hutan. Sebelum mereka berangkat, Mbah Rekso memberi peringatan terakhir. Jangan takut, dan jangan terpengaruh oleh godaannya. Dia akan mencoba menghancurkan keberanian kalian. Tetapi ingatlah, keberanian dan keteguhan hati adalah senjata paling kuat. Mbah Wiryo merasakan hatinya berdebar-debar. Ia tahu apa yang akan mereka hadapi bukanlah sesuatu yang sederhana. Tetapi ia juga tahu tidak ada pilihan lain. Hutan di malam hari terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah-olah bulan pun enggan bersinar. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti rintihan dan tawa samar yang mengintai dari kejauhan. Arif memegang kendi pemberian Mbah Rekso dengan erat.
Sementara Mbah Wiryo menggenggam keris kecil di tangannya. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan tanah di bawah mereka menolak untuk dilalui. Ketika mereka sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti mereka. Dan di sana, berdiri perempuan itu. Wajahnya yang cantik kini terlihat lebih menyeramkan, dengan senyuman penuh kebencian yang menghiasi bibirnya. "Kau kembali, Mbah," katanya dengan suara yang menakutkan. "Apakah kau datang untuk menyerah? Atau untuk menghancurkan dirimu sendiri?" Perempuan itu melangkah maju, dan suasana di sekitar mereka berubah menjadi mencekam. Mbah Wiryo menguatkan hatinya. Meski tubuhnya bergetar, ia tahu ini adalah saatnya untuk melawan. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi desa dan orang-orang yang ia sayangi. Dengan suara bergetar tetapi tegas, ia berkata, "Aku tidak akan lari darimu lagi. Kau tidak akan mengambil jiwa siapapun lagi." Perempuan itu tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh hutan. "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat hatimu, Mbah." Kabut semakin tebal, dan pertarungan antara manusia dan kegelapan pun dimulai. Kabut semakin pekat, membungkus Mbah Wiryo dan Arif hingga pandangan mereka terbatas hanya